penelitian arang Pustekolah itu sudah lebih berumur dari 100 tahun yang sudah meneliti mengenai kualitas arang dan cuka kayu. Jadi waktu itu sudah dipraksionasi, dipisahkan menghasilkan arang, cuka kayu, destilat, dan ter. Sebenarnya secara umum masyarakat luas sudah mengenal mengenai arang, cuman hanya terbatas sampai penggunanya sebagai energi. Tapi dengan berkembangnya teknologi, jadi akhirnya diversifikasi menjadi salah satu bentuknya briket, yang waktu itu ramai mengenai briket batu bara. Sekarang briket arang itu dibuat dari serbuk gergaji dan dilempa dengan tekanan tinggi. Kita sudah membuat pusat pelatihan arang terpadu yang dikonsentrasikan di Sumedang. Jadi kita kerjasama dengan Pusdiklat Kehutanan, menempatkan beberapa alat dari pembuatan arang yang sederhana, sistem timbun, arang sistem rem, arang sistem kubah, pembuatan briket, yang diintegrasikan juga dengan pembuatan cuka kayu. Dan kita sudah menyuluh beberapa kali baik ke Widya Iswara maupun kepada penyuluh kehutanan. Dengan berkembangnya lagi teknologi, dikembangkan menjadi arang aktif. Jadi arang yang dibuat pada suhu 400 itu dipanaskan lagi menjadi suhu 800 derajat Celcius sambil dipanaskan. Tujuannya untuk membuka pori-pori agar tambah banyak, sehingga banyak sobat yang terjerap ke dalam arang aktif. Jadi dampak positif dari aplikasi cuka kayu terhadap padi yaitu jumlah tanamannya lebih sehat, warna daunnya lebih hijau, dan bulir-bulir padinya tambah berisi dan rendemennya meningkat. Setelah dilihat ternyata di cuka kayu mengandung unsur hara makro, ada K, Na, Ca, Mg, yang dia bisa bersifat sebagai biofertilizer alami. Dan kedua, dia mengandung asam asetat, asam format, dan fenol yang bisa berfungsi juga sebagai biopestisida alami. Aplikasi arang kompos dalam hal ini tanamannya itu secara total biomas meningkat dan produknya meningkat, terutama dalam hal akarnya, biomas akarnya tambah banyak. Nah, dia itu fungsi akar di sini hanya sebagai rumah, dia hanya bisa memfiltrasi nitrogen, bisa menyimpan cahaya, dan ada satu elektron di karbonnya arang itu tidak berpasangan yang dia menarik unsur hara yang mendekat ke arah arang. Penyuluh Kehutanan mengucapkan terima kasih kepada Pustekolah yang telah membimbing dan mentransfer ilmunya kepada kami sebagai penyuluh, yang pada tahun ini kami ikut lomba PKA dan menjadi juara nasional ketiga. Teknologi yang Pustekolah sebarkan itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, terutama dalam pemanfaatan limbah kehutanan. Harapan terutama kelompok wanita tani di sini, dan saya juga sebagai penyuluh, dari hasil cuka kayu itu bagaimana untuk pengembangannya yang bisa digunakan lebih banyak lagi untuk manfaatnya, tidak juga untuk tanaman itu sendiri.
cuka kayu itu selain sebagai pupuk organik, juga sebagai pestisida organik yang mungkin ibu-ibu bisa mengaplikasikan terhadap tanaman padi. Yang punya ibu-ibu sendiri juga sudah dicoba di KWT Dewi Sri oleh Bapak Ia, diaplikasikan terhadap tanaman padi sehingga tanaman produksi padi meningkat kurang lebih 5%. Dari kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sinar Makmur itu berdiri 1 Januari 2010, Pak. Baru 2 tahun. Kita memang awalnya itu mendapat penawaran dari Petrokimia untuk memproduksi pupuk organik di wilayah di mana di tempat bahan baku itu paling dekat gitu. Makanya mereka tawarkan dan kita investasi alat di sini. Setelah pemasaran alat di running test. Nah, running test itu pada bulan Desember 2009. Peresmian itu tanggal 21 Januari kalau nggak salah. Di sini 2010. Begitu awal ketemu dengan Pak Gusan itu kesini kan ngobrol, Pak, gimana kalau kita kerjasama? Saya ini ada masalah, saya bilang. Pupuk kita itu dulu kalau dianalisa selalu gagal, Pak. Gitu, gagal terus. Entah itu cair organiknya yang kurang, entah itu kadang-kadang kadar FE yang tinggi gitu. Saya bilang ke Pak Gusan, ada nggak kerjasama dengan balai yang kira-kira bisa membimbing kita gitu dalam peningkatan kualitas produk kita? Oh ya udah, ajukan aja surat pengajuan ke Kapus, dia bilang gitu. Saya ajukan surat kerjasama dan alhamdulillah bisa di follow up gitu, Pak. Sebetulnya awal kita produksi itu basicnya itu dari pupuk organik, Pak. Pupuk organik berbentuk granul, itu kapasitas produksi kita saat ini 10 ton per 8 jam. Nah, setelah berkembang ternyata kita juga mengembangkan produk lain kayak seperti pupuk organik cair. Dan kebetulan Pak Gusan datang ke tempat kita menawarkan kerjasama dalam pembuatan arang sekam dan cuka kayu. Nah, sekarang berarti kita ada produk itu pupuk organik granul, pupuk organik cair, cuka kayu, dan arang sekam. Dibantu dari pustaka itu mulai dari pembuatan alatnya sampai pembuatan arang sekamnya. Gitu. Pada saat awal uji coba dengan Pak Gusan Pari, kita langsung praktekkan di sini. Bagaimana cara membuat dari sekam. Pertama kita ada sekam padi, ada sekam kayu ya, bekas gergajian kayu itu, Pak. Kita bakar. Ternyata kalau di sini tuh yang lebih bagus sekam padi. Gitu. Pemasarannya saya sudah coba ke perkebunan, ke masyarakat petani-petani kebun karet sebagai pengumpul karet. Kita juga dipakai di sini. Pernah diuji coba di sawah, Pak. Sawah untuk sebagai biopestisida, dan itu ternyata bagus juga. Kita uji coba di kebun pribadi di sini, kebun percobaan untuk tanaman seperti timun, kacang panjang, itu ternyata bagus hasilnya. Terus juga kita uji coba di salah satu kebun karet rakyat. Kita uji coba dengan Pak Gusan langsung ke kebunnya, ternyata memang efeknya bagus sekali untuk pengumpal karet itu. Dan sekarang sudah ada beberapa masyarakat yang meminta di tempat saya itu untuk pengawet kayu. Harapan ke depan saya malah ingin supaya produk ini lebih dikenal masyarakat, lebih pasarnya jadi lebih banyak meningkat, terutama untuk pengawet makanan ya, yang cuka kayunya itu.
patut bersyukur kepada Tuhan, mungkin khususnya kami dari YPPK, bahwa pada hari ini pelatihan yang sudah sekian tahun kita harapkan, puji Tuhan hari ini bisa terlaksana. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari kerjasama yang tadi sudah disampaikan antara Pustekolah, jadi Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan, kita singkat Pustekolah, dengan Yayasan YPPK.